Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa kembali. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Engkau Bapa yang penuh kasih dan setia. Engkau selalu menunjukkan kasih setiamu kepada setiap kami, anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Engkau mengerti setiap kebutuhan daripada anak-anak-Mu, Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyediakan apa yang anak-anak-Mu perlukan. Sungguh kami mengucap syukur, Tuhan. Engkau lebih dari segala apapun yang kami perlukan, Tuhan. Engkaulah kehidupan kami. Engkaulah ketenangan jiwa kami. Kami aman di dalam Engkau, Tuhan. Kami tenang ketika kami berada di dekat-Mu, Bapa. Dan itulah yang menjadi kerinduan setiap kami, anak-anak-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Engkau mengajarkan kepada kami, untuk kami boleh setia kepada firman-Mu, setia melakukan firman-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kalau malam hari ini kami juga mau setia untuk selalu memberikan yang terbaik, pujian penyembahan kepadamu, Bapa, sebagai ucapan syukur kami. Dan malam hari ini kami juga rindu untuk selalu mendengar akan kebenaran firman-Mu yang akan menjadikan kekuatan bagi setiap kami, pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Urapi setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kau jadikan tanah hati kami, hati yang subur, siap ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, Tuhan, sehingga firman-Mu boleh disampaikan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Firman renungan malam hari ini adalah temanya Holy Freedom, ya, kemerdekaan yang kudus, ya, maksudnya kemerdekaan di dalam Tuhan. Ayat firman-Nya ada di, kita mau baca dulu, ya, Mazmur 49, ya, dari ayat 2, ya, dari ayat pertama, ya, sampai ayat 21, ya. Perikopnya adalah kebahagiaan yang sia-sia. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin, bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyandengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan bahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku? Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya.
karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama, dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka, tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Selah. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Selah. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Amin. Demikianlah firman Tuhan ya. Mazmur 49 ya. Kebahagiaan yang sia-sia ya. Di sini Mazmur 49 adalah Mazmur pengajaran dan hikmat ya. Di sini Mazmur 49 ini adalah mengajak kita untuk merenungkan ya tentang kehidupan dan kematian ya. Di sini ayat yang kedua, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia ya. Baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Jadi di hadapan Tuhan kita itu sama ya. Kita itu sederajat ya. Tuhan tidak membedakan baik orang kaya maupun yang miskin ya. Baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin, semua sama di hadapan Tuhan ya. Pada akhirnya setiap manusia akan menghadapi yang namanya kematian. Siapa di sini yang tidak takut mati? Semuanya siap mati. Ya, kalau kita sudah tinggal di dalam Tuhan, mungkin kita ya, aku sudah siap karena kita sudah mengetahui ya, istilahnya sudah tahu kemana kita akan kembali ya. Banyak orang itu berusaha ya sehat, pengen usianya panjang umur ya. Dia menjaga makanannya,
dia olahraga supaya ya awet muda, panjang umur ya, supaya nggak mati-mati. Ya, tapi ya di sini firman Tuhan mengatakan ya bahwa kematian itu tidak tergantung dari kekayaan, dari tubuh yang sehat. Kadang tiba-tiba ada orang yang sehat, tiba-tiba dipanggil pulang. Ya. Jadi baik yang muda, tua, anak-anak, orang kaya, miskin, ya, semuanya pada akhirnya akan mengalami kematian. Pemazmur di sini mengungkapkan pemahaman tentang kehidupan, ya. Apa arti hidup kita? Apa tujuan hidup kita, ya? Kalau di Mazmur ini dikatakan bahwa kita semua itu adalah sama di hadapan Tuhan. Ya. Baik yang hina, yang mulia, yang kaya, yang miskin, yang berhikmat, ya, semuanya itu sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa, ya. Karena semua adalah ciptaan Tuhan. Semuanya diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah sendiri, ya. Semuanya dipanggil untuk mendengarkan firman. Pasanglah telinga, ya. Semuanya dipanggil oleh Tuhan untuk memperhatikan firman Tuhan ini tentang kehidupan dan kematian. Nah, di sini dijelaskan bahwa kekayaan itu tidak dapat menyelamatkan kita, ya. Ayatnya yang ke-8, ya. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, ya. Ya. Jadi walaupun kaya itu tidak dapat membebaskan atau menebus dirinya, ya, dari kutuk dosa, dari kematian, ya. Gak ada yang bisa. Nanti kalau aku mungkin dengan kekayaanku aku bisa masuk surga, bisa dengan kekayaanku membeli kerajaan surga, nggak bisa, ya. Jadi di sini adalah oleh hanya karena kasih anugerah Tuhan saja, ya, kita diselamatkan, ya. Ya. Kemerdekaan di sini artinya lepas, ya. Setiap orang pasti menginginkan, ya, kemerdekaan, seperti bangsa Indonesia ingin merdeka dari penjajahan, ya. Jadi arti kemerdekaan adalah lepas dari cengkeraman kekejaman para penjajah, ya. Di sini sama, kita anak-anak Tuhan, kita juga merindukan, menginginkan kemerdekaan, ya. Seperti anak bayi aja, ya. Kalau di bedong, ya, begitu bedongnya terlepas, wah, langsung senang dia, ya. Kalau anak bayi itu, ya. Demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan.
kita dilepaskan dari cengkraman kutuk dosa, ya, yang membawa kita kepada kebinasaan, ya. Kalau namanya dosa itu pasti pada akhirnya kita nggak akan bisa masuk surga, ya. Nah, siapa yang dapat membawa kita atau melepaskan kita, memerdekakan kita? Hanya Tuhan Yesus, ya. Oleh karena kasih-Nya, kemurahan-Nya, ya, kita boleh menerima kemerdekaan itu, ya, kelepasan. Kemerdekaan di sini maksudnya kita enggak, kalau kita sudah merdeka terus kita mau semaunya sendiri, ya. Hidup kita tidak terkontrol, ya, maksudnya maunya bebas, nggak ada melanggar peraturan. Tapi kemerdekaan di dalam Tuhan itu adalah kita tetap hidup di dalam jalannya Tuhan, jalannya firman, ya. Jadi sebagai orang yang telah ditebus, kita tetap harus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Tadi tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Itu bisa dibaca di Efesus 2, ya, ayat 8-9. Efesus, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi siapa yang dapat menebus kita adalah Tuhan Yesus. Oleh karena kasih anugerahnya, ya, kita diselamatkan. Dan jadi keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu anugerah, karena untuk diselamatkan manusia harus menerima keselamatan yang sudah disediakan Allah dalam Kristus dengan iman itu tadi, ya. Karena keselamatan bukan hasil usaha manusia tetapi pemberian Allah, ya. Dengan iman kita itu menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Karena terlalu mahal. Bentar. Anugerah itu berasal dari istilah karis, ya, yang diterjemahkan sebagai kasih karunia. Di dalam Perjanjian Baru, kata ini bermakna kemurahan hati Allah, ya, yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Kita ini sebetulnya orang-orang yang layak dihukum, ya, karena dosa. Kita ini orang-orang yang berdosa. Kita ini orang-orang yang jahat sebetulnya, ya. Tapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita ini diselamatkan, kita ditebus, ya. Jadi istilah ini yang dipakai untuk mengungkapkan sikap Allah, ya. Dia menyediakan keselamatan bagi manusia, bagi kita. Ayat yang ke-9, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Ya, Tuhan Yesus, ya, menebus kita itu dengan darahnya, ya. Itu ayatnya ada di 1 Petrus 1 ayat yang ke-9.
1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Oh, bukan ya? Mana tadi? 1 Petrus. Petrus 1. Bukan ya? 1 Petrus 1 maaf ya Bapak Ibu Saudara. Ya, kita ditebus dengan darah yang mahal. Oh, ini 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan 19 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat ya. Nggak ada di dunia ini yang mau mengorbankan nyawanya untuk menggantikan kita ya, selain kasih Kristus ya. Karena kemurahan Tuhan saja kita itu boleh diselamatkan, kita boleh mengalami kemerdekaan ya, oleh kasih karunia Tuhan saja, kemurahan Tuhan saja ya. Ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan ya, dibebaskan dari kutuk dosa, dilepaskan dari kutuk dosa, kita adalah orang-orang yang merdeka ya. Galatia 5 ya. Galatia 5 ayat yang 1. Ya. Ya, di sini perikopnya adalah kemerdekaan Kristen ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ketika kita sudah dimerdekakan Tuhan, ditebus dengan darahnya yang mahal, ya, kita adalah orang-orang yang merdeka. Ya. Kalau kita sudah hidup menjadi orang-orang yang merdeka, kita tidak lagi hidup di bawah kuk perhambaan ya. Jadi jangan lagi kita mau tinggal di dalam dosa ya. Jangan lagi kita mau terikat lagi oleh dosa atau ikatan-ikatan dunia ya. Berdirilah teguh ya. Kita harus memiliki iman yang kuat ya. Di sini maksudnya kita harus jadi orang-orang Kristen yang tidak mudah dibujuk ya. Dalam arti oleh rupa-rupa dunia ya, yang pada akhirnya akan membawa kita kepada dosa ya. Ketika kita menjadi orang-orang yang merdeka, kita tidak mau terikat lagi dengan yang namanya hal-hal duniawi ya. Ketika kita menjadi orang yang merdeka tetapi kita masih hidup dalam kepahitan ya, kita masih hidup dalam apa, sakit hati, iri, dengki, amarah ya,
itu namanya kita belum merdeka ya. Kita belum bisa mengampuni, itu kita namanya belum merdeka ya. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka, kita sadar bahwa semuanya itu adalah sia-sia ya. Jadi kita harus mengetahui yang dimaksud sia-sia, kebahagiaan yang sia-sia itu apa ya. Bukan kekayaan, bukan tetapi ketika kita mengenal kasih Kristus ya, itulah arti kemerdekaan bagi orang-orang percaya ya. Orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang berdiri teguh ya, hidup dalam pemulihan, hidup dalam kemenangan ya, hidup dalam berkat Tuhan. Itu adalah orang-orang yang merdeka. Banyak orang mencari kemerdekaan itu diartikan dengan kebahagiaan juga ya. Ada orang-orang banyak yang mencari kebahagiaan di luar ya, tetapi itu sia-sia ya, fana ya. Sering kali saya memperhatikan orang-orang yang hidupnya tidak dekat dengan Tuhan ya, tidak ada firman dalam hidupnya, itu kadang sering mereka tuh mengatakan galau ya, galau, bingung mau ngapain ya. Tetapi berbeda dengan orang yang tinggal di dalam Tuhan ya. Kalau orang dunia kan kalau galau di rumah pengennya keluar, pengennya jalan-jalan ke mall, pengennya beli ini beli itu ya. Ya. Tapi kalau orang yang sudah mengenal Tuhan, yang hidupnya sudah dimerdekakan Tuhan, dia akan lebih senang kalau berada di dalam hadirat Tuhan ya. Kalau apa ya, sehari aja nggak bertemu dengan firman atau tidak bertemu dengan kekasih hatinya ya, yaitu Tuhan Yesus, rasanya ada yang kosong ya. Nah, yang akan bisa mengisi semuanya itu adalah Tuhan ya. Mungkin orang dunia nggak ngerti seperti itu, makanya mereka cari keluar, mereka cari kemerdekaan di luar ya. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita mau bahwa kebahagiaan atau kemerdekaan bagi anak-anak Tuhan itu ketika kita mengenal Tuhan kita ya. Mengenal Allah adalah kebahagiaan kita manusia ya. Itu ayatnya ada di Yeremia 9 tuh perikopnya ya. Perikopnya Yeremia 9 itu ayat 23 ya. Ayat yang ke-20. Beginilah firman, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Coba lanjut. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Ya. Jadi
kebahagiaan kita orang-orang percaya ya, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan ya, adalah ketika kita mengenal Allah ya. Itu adalah kebahagiaan yang sejati, kemerdekaan yang sejati bagi anak-anak Tuhan ya, hidup di dalam firman Tuhan. Karena tujuan hidup kita anak-anak Tuhan ya, ketika kita dimerdekakan, kita nggak bisa hidup dengan seenaknya ya, tapi kita tetap harus memiliki tanggung jawab ya. Kita ikut berperan ya untuk menjaga kemerdekaan itu ya. Seperti bangsa Indonesia ketika merdeka, tidak bisa kita hidup seenaknya ya. Misalkan di lalu lintas ya, kita mau seenaknya jalan lampu merah kita terobos aja, kan aku udah merdeka, bebas, nggak mau ditilang ya, nggak mau salah ya. Nah bukan itu ya, tapi kita anak-anak Tuhan, kita tetap hidup dalam firman Tuhan, kita hidup dalam, tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kekudusan Tuhan ya. Karena tujuan hidup kita ketika kita telah dimerdekakan Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan, tujuan hidup orang percaya adalah untuk memuliakan nama Tuhan ya. Untuk kita tetap mengikuti firman Tuhan, kita berada di jalannya Tuhan, kita menjadi alatnya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan ya. Ya, mungkin itu firman yang ya bisa saya sharingkan ya, mungkin agak tidak terstruktur ya. Ya, di sini pemazmur ya, di ayat yang ke-16, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Di sini menarik aku ini melepaskan kita dari kutuk dosa, dari kutuk dosa. Kita ditarik kepada kebenaran ya. Kita ditarik dalam anugerahnya, kita ditarik dalam kasih karunia-Nya ya. Ya, itu firman Tuhan. Saya ingat ayat ini ya, kita dari cengkraman dunia orang mati ya. Saya itu ingat ibu saya dulu itu ya, sebelum dia meninggal itu dia dikasih mimpi sama Tuhan itu ya, dia tuh kena banjir seperti tsunami, terus ada tangan yang nolong dia ya, terus dia dibawa ke satu rumah besar putih besar ya, ternyata ya itu Tuhan Yesus ya. Jadi ibu saya sebelumnya sudah mendapatkan mimpi itu, dan mimpinya itu ternyata saya baru temukan di Samuel 2 Samuel 22 ya, ayatnya yang ke-17. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir ya. Jadi seperti ini yang ayat 16 tadi, yang membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati ya. Jadi puji nama Tuhan, saya sangat mengucap syukur sekali ya. Jadi ibu saya ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir ya. Ya, ini luar biasa. Saya baru dapat tahu ini ketika ibu saya sudah dipanggil Tuhan ya. Dia kan cerita sebelumnya itu bahwa dia kena banjir tsunami, tapi ada satu tangan yang menolong dia dan dia diselamatkan dari banjir itu tadi. Mungkin diselamatkan dari, artinya mungkin diselamatkan dari maut ya. Nah, sehingga ibu saya menerima kasih anugerah Tuhan ya.
Demikian juga dengan kita. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Kita adalah umat yang telah dimerdekakan Tuhan. Mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita jadi pelaku-pelaku firman, membawa terang kasih Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Tidak mudah, tapi percaya bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, bukan kekayaan kita, tetapi Tuhan Yesuslah yang menolong kita, yang memampukan kita, ya. Tuhan Yesus selalu menunjukkan kasih setianya kepada kita semua. Terima kasih. Mungkin demikian firman Tuhan malam hari ini. Kita coba pujikan yang ini ya, bahwa berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, ya. Sebagai orang percaya yang telah ditebus, kita patut bersyukur, ya, bahwa hidup kita adalah hidup karena anugerah, dan hidup kita adalah penyembahan, ya, bagi kemuliaan Tuhan, ya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan semua karena anugerah-Mu saja, Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan-Mu, kekuatanku, Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan kepadamu, Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, mari kita nyatakan pujian kita. Pujian dan syukurku hanya bagi Engkau, ya Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Haleluya, Yesus. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan kepada-Mu Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami Tuhan, hidupku persembahkan. Segenap hidup kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau sangat menghargai kehidupan kami Tuhan. Kau buat kami berharga Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau mau Tuhan menebus kami Tuhan dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. Tuhan, tidak ada yang dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Semuanya hanya karena kemurahan-Mu saja Bapa. Oleh sebab itu Bapa, ini hidup kami, Engkau pakai hidup kami sebagai penyembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau pakai hidup kami, Engkau yang melayakkan kami Bapa. Terima kasih untuk kesucian yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau yang menguduskan setiap kami Bapa.
Biarlah kami boleh hidup dalam kemenangan di dalam Tuhan. Biarlah kami boleh hidup dalam kemerdekaan di dalam Tuhan. Kami boleh mempertanggungjawabkan Tuhan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh menjaga kekudusan itu Tuhan. Kami boleh menjaga kemerdekaan yang sudah Engkau nyatakan, penebusan yang telah Engkau nyatakan Tuhan, melalui kehidupan kami Tuhan, yang adalah penyembahan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau lebih dari segala-galanya Bapa. Engkau lebih dari segala harta yang kami perlu Tuhan. Karena mengenal pribadi-Mu itulah kebahagiaan kami Tuhan. Ketenangan, kedamaian itu akan kami terima ketika kami berada di dalam hadirat-Mu Bapa. Ketika kami bersama-sama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami, Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami juga mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya, amin.